G30 SPKI ialah kejadian yang terjadi di Pulau Jawa, di beberapa titik di Pulau Jawa, tetapi saya akan mengangkat dari cerita di sekitar pesantren saya saat saya masih SMP dulu, yaitu pesantren Tebu Ireng yang tepatnya di kota Jombang, Jawa Timur, melibatkan banyak tumpah darah dari masyarakat pribumi dan juga para santri yang ada di kota Jombang. Minimnya persenjataan dan banyaknya tumpah darah pada waktu itu sempat membuat para pejuang kita hampir menyerah. Tapi, kata menyerah ternyata bukan kata yang terlintas oleh para pemuka atau pemimpin perang saat itu. Walaupun kita sudah kalah berkali-kali, sehingga akhirnya kembalilah berkorban semangat yang membara untuk kembali melawan para pejuang pada masa itu. Walaupun sudah kalah berkali-kali pada saat itu, beratus-ratus dan beribu-ribu sudah gugur di kala itu, tidak memadamkan semangat dan keyakinan para pemimpin bahwa bangsa kita pasti akan menang. Para pemimpin terus melatih, meyakinkan, dan memberi semangat yang positif kepada para masyarakat untuk terus berjuang untuk Indonesia dengan perbekalan senjata yang minim dan para pejuang yang tidak terlalu banyak. Bahkan, jauh dari banyaknya penjajah di waktu itu, membuat pemimpin perang dari pihak pribumi menggunakan strategi menggunakan jebakan-jebakan yang begitu luar biasa, sehingga bisa melabui para prajurit penjajah di kala itu. Sejarah mencatat bahwa pondok pesantren memberikan sumbangsi yang amat besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Wajar bila pesantren disebut sebagai bentang terakhir pertahanan rakyat Indonesia saat melawan penjajah. Dari sekian banyak pondok pesantren, salah satu pesantren yang memiliki sumbangsi yang kontribusi bagi bangsa Indonesia adalah pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur. Pondok Pesantren Tebu Ireng didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1899 setelah beliau pulang menuntut ilmu di berbagai lembaga pendidik termuka di kota Mekah. Sejarah nama Tebu Ireng itu sendiri berasal dari dusun kecil yang masuk wilayah Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Nama Tebu Ireng ini sendiri berasal dari kata kebo ireng atau kerbau hitam. Nah, pada kala itu, desa Cukir ini dikenal sebagai sarang penjudi, perampok, dan banyaknya wanita-wanita yang tidak baik. Kemerdekaan di suatu negara tidak akan ada jika rakyatnya tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi. Salah satu bukti adanya kemerdekaan yaitu adanya perlawanan yang dimiliki pembelaan besar terhadap negaranya, seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para santrinya. Mereka memiliki semangat perjuangan dan yang bertanggung jawab tinggi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, terutama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tak hanya harta, bahkan nyawanya pun berani ia korbankan demi kemerdekaan. Menurutnya, kemerdekaan merupakan syarat muatnya untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Pemerintahan Belanda mengalami ketakutan yang cukup besar ketika mengetahui bahwa Jepang akan datang menyerang Hindia Belanda. Oleh karena itu, pemerintahan Belanda melakukan berbagai cara untuk mencegah rencana Jepang yang akan menyerangnya. Salah satu rencananya yaitu pemerintahan Belanda meminta rakyat pribumi untuk dijadikan sebagai tentara Belanda. Ketika rencana tersebut terdengar oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, maka ia langsung mengeluarkan fatwanya yang melarang umat Islam untuk menjadi tentara Belanda dan bekerja sama dengan mereka dalam bentuk apapun. Ada 4 fatwa yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama yaitu kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan. Yang kedua, Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah wajib dibela dan diselamatkan. Musuh Republik Indonesia, terutamanya Belanda sendiri, datang dengan membawa tugas-tugas tentara sekutu Inggris dalam masalah tawanan perang bangsa. Jepang tentulah akan menggunakan kesempatan ini dalam hal politik dan militer untuk kembali menjajah Indonesia. Yang ketiga, umat Islam terutama Nahdlatul Ulama atau NU wajib mengangkat senjata melawan Belanda dan kawan-kawannya yang hendak kembali menjajah Indonesia. Yang keempat, kewajiban tersebut adalah suatu jihad yang menjadi kewajiban tiap-tiap orang Islam atau bisa disebut dengan fardu ain yang berada pada jarak radius 94 km. Jarak di mana umat Islam diperkenankan sembahyang jamak dan qashar
Adapun mereka yang berada di luar jarak tersebut. Menurut pandangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, umat Islam wajib mempertahankan NKRI dari segala hal yang mengancamnya, bukan semata-mata atas nama nasionalisme, namun untuk kehidupan umat Islam yang berdiam di negara tersebut. Hal ini ditegaskan dalam pidato yang disampaikan pada Muktamar NU ke-16 di Purwokerto 26–29 Maret 1946, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa tidak akan tercapai kemuliaan Islam dan kebangkitan syariatnya di dalam negara-negara jajahan. Dengan kata lain, syariat Islam tidak akan bisa dilaksanakan di negara yang terjajah.